Ya, jadi kita sudah ya sedikit mengenal ya bagaimana kita berproses dari struktur yang akan kita modelkan menjadi bentuk model ya. Jadi nanti yang akan kita bahas umumnya hanya berbentuk garis-garis ya. Jadi uh, gaya. Jadi kita akan memanipulasi gaya-gaya dulu di awal. Seperti yang Anda ketahui, gaya bisa hanya satu, bisa dua, bisa lebih, ya. Dan juga itu perlu kita manipulasi dulu ya sebelum kita lakukan analisis. Nah, gaya adalah sebuah besaran vektor. Ya. Artinya apa? Gaya itu berpengaruh, ya besarnya jelas berpengaruh ya, tapi arahnya juga berpengaruh. Ya. Karena gaya adalah sebuah vektor, maka selain besarnya berpengaruh, arahnya juga berpengaruh. Ya. Jadi bukan hanya besar, tapi arahnya juga berpengaruh. Nah, kalau di kita ada lagi titik tangkapnya juga berpengaruh ya. Oke, nah gaya kalau kita dalam sehari-hari ya, dalam praktis sehari-hari, ini biasanya direpresentasikan oleh tanda panah ya. Jadi seperti ini. Nah ini representasi dari gaya biasanya. Nah ini menunjukkan besarnya. Panjang dari anak panah ini menunjukkan besar ya. Ini besarnya. Nah ini arahnya ini menunjukkan ini sudut ya, theta. Nah ini menunjukkan arahnya ya. Ini arah. Nah ini dalam arah ini ya, kalau kita teruskan atau ke belakang ya, ini disebut garis kerja. Nah, jadi atau line of action. Line of action ya. Nah ini titik tangkapnya ya biasanya. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu Anda ketahui dari sebuah gaya ya. Jadi ini ya, besaran vektor ya. Jadi gaya itu adalah sebuah vektor. Vektor ya. Jadi vektor ada besar, arah, aplikasi lah ya mungkin lebih. Ya, titik kerjanya ya. Oke ya, jadi ini yang perlu Anda ketahui ya, ada arah, besar. Jadi ya misalnya sebagai contoh ya, kalau kita punya ini, nah kalau kita dorong, ini ada box ya, kalau kita dorong dengan miring seperti ini, dibanding dengan gaya sama ya, ini arah 1, ini arah 2.
yang akan bergerak lebih jauh kalau besarnya sama ya, kemungkinan yang arah mana? Gaya yang 2 atau yang 1? Yang 2 ya. Karena dia horizontal ya, nggak ada komponen vertikalnya. Ya, jadi untuk kasus ini 2 akan lebih jauh kira-kira dia menggeser boxnya ya. Kalau dia bergerak ya, kalau cukup besar untuk menggerakkan box tersebut ya. Jadi arah sangat berpengaruh, bukan hanya besarnya aja. Jelas di sini titik aplikasinya atau titik bekerjanya ya juga berpengaruh ya. Jadi kalau kita taruh ini di sini ya, ini kita aplikasikan di sini. Di sini ya. Ini saya aplikasikan di sini. Walaupun dia satu garis ya, misalnya, tapi saya aplikasikan di sini, ya, jadi sangat di mana dia diaplikasikan itu juga berpengaruh ya. Jadi ketiga hal ini perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang gaya ya. Jadi gaya biasanya secara umum ya, panjangnya ini menandakan besarnya. Nah, jadi kalau ada gaya seperti ini secara representasi, jadi gaya yang ini lebih kecil dari gaya ini ya. Oke, ya, jadi itu tentang gaya ya. Nah, sifat dari gaya yang juga cukup penting kita ketahui adalah gaya itu bisa diuraikan atau resolve ya. Jadi gaya bisa resolve atau urai. Ya, bisa diuraikan. Misalnya seperti ini. Ini kalau terhadap sumbu kartesian bisa diuraikan menjadi, misalnya ini terhadap X, ini terhadap sumbu Y ya. Nah, ini bisa diuraikan kalau dia punya sumbu ini sudut ini adalah theta, maka kalau ini misalnya F ya, maka bisa kita uraikan terhadap sumbu horizontal dan vertikal. Nah, besarnya menjadi ini, saya tarik ya, seperti ini, saya proyeksikan. Di sini juga saya proyeksikan ya terhadap sumbu vertikal. Nah, besarnya elemen horizontalnya adalah ini adalah F cosine atau cos theta ya. Nah, besar elemen dalam arah Y-nya adalah ini adalah F sin theta ya. Ini artinya diuraikan F menjadi elemen horizontal dan elemen vertikal ya. Besarnya adalah seperti ini. Ada pertanyaan untuk ini ya. Jadi kalau Anda punya F, ini bisa diuraikan kalau perlu ya. Kalau perlu bisa diuraikan, karena kadang-kadang nanti seperti kita lihat ada kasus-kasus di mana F akan analisis akan lebih mudah jika F-nya diuraikan lebih dulu. Nah, lawannya urai ada digabungkan ya, atau dicari resultannya ya. Jadi lawannya ini adalah kita mencari resultannya. Kita mencari resultannya ya. Nah, resultan ini adalah penggabungan dari 2 atau lebih gaya menjadi satu gaya. Kalau uraikan
dari satu gaya menjadi dua gaya atau lebih ya. Tapi kalau mencari resultan, Anda punya beberapa gaya, kemudian Anda gabungkan menjadi satu. Nah, itu mencari resultan ya. Nah, untuk misalnya Anda punya ini dua gaya ya. Misalnya gaya yang satu adalah ini. Nah, ya. Ini namanya kasih nama F1 misalnya. Terus Anda punya lagi gaya misalnya arahnya sama lah ya. Supaya untuk yang gampang dulu. Ini F2. Oke. Nah, ini kalau Anda gabungkan, ini F1-nya berapa nih? Kalau saya hitung dari sini aja ya. 1, 2 dari kotak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini taruhlah besarnya satuannya adalah 14 besarnya ya. Misalnya satuannya kilonewton. Nah, F2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 8 kilonewton misalnya ya. Nah, ini kalau dicari resultannya berapa nih? Resultannya berapa? Ada yang bisa jawab? 22. 22 ya. Iya. Ya, 22 ya. Jadi Iya. tinggal ditambahkan aja. Nah, saya gambarkan lagi misalnya ya. Ini di sini tambahkan yang 8 tadi di ujungnya lagi. Ya, taruhlah di sini ya. Jadi ini F1, ini F2 ya. Nah, ini totalnya ini F. Jadi untuk kasus ini F1, F sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 14 kilonewton tambah 8 kilonewton misalnya ya. Sama dengan 22 kilonewton. Oke ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya, intinya dari dua gaya bisa dijadikan satu dengan cara mencari resultannya. Dari satu gaya bisa dijadikan dua gaya atau tiga gaya ya, tergantung dari kebutuhan ya. Oke, nah itu yang simple ya. Tapi kalau bentuknya tidak simple, maksudnya gayanya beda, misalnya gayanya adalah sini misalnya saya kasih aja ya 8 kilonewton F1. Nah, F2-nya misalnya seperti ini. F2 sama dengan 5 kilonewton misalnya ya. Sebentar, saya tinggal dulu sebentar ya. Oke, maaf. Ya, jadi kalau kita punya gaya seperti ini, dua. Nah, kalau ini kalau kita mau cari resultannya, kita perlu pakai ya sama seperti tadi juga ya. Ditambahkan dari ujung satu. Dari ini saya pindahkan ke sini.
ya. Nah ini berarti ini F2-nya ya. Nah, resultannya adalah yang dari titik yang awal ini sampai ujung yang baru ya. Nah, ini adalah F-nya ya. Nah, ini perhitungannya sedikit kompleks ya kalau yang ini ya. Tapi ini yang disebut pakai jajaran genjang ya, hukum jajaran genjang ya. Ini kan bentuknya kalau saya gambarkan bentuknya ini kayak jajaran genjang ya. Oke ya, jadi seperti ini. Nanti untuk perhitungannya saya kasih catatan aja ya. Tapi konsepnya saya lebih penting di sini konsep cara menambahkan atau mencari resultan dari dua buah vektor misalnya atau gaya dalam hal ini. Nah, kalau bentuknya lebih simpel, ini secara umum ya. Nah, kalau lebih simpel, yang satu mungkin seperti ini, horizontal ya, yang satu vertikal misalnya. Nah, ini jatuhnya nanti jadi seperti yang waktu kita menguraikan di sini ya. Waktu kita menguraikan di sini, jadi mirip ya. Kalau ini F1-nya sama dengan misalnya 8 kilonewton, terus ini adalah misalnya F2-nya adalah 4 kilonewton ya. Nah, kita tambahkan di sini, kita tinggal taruh di ini, kita pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan seperti ini. Nah, ini adalah resultannya, F-nya ya. F-nya. Nah, kalau ini dapat relatif lebih mudah dihitungnya ya. Nah, ini kalau mau menghitung gimana? Pakai apa nih? Pitagoras ya. Jadi F sama dengan akar F1 tambah kuadrat ya, tambah F2 kuadrat. Ya. Oke, nah ini relatif lebih mudah. Kalau ini nanti saya kasih untuk catatan saya ya, yang ini. Ya, intinya ini nanti pada pakai aturan kosinus dan sinus. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi sebenarnya yang lebih akan banyak aplikasinya yang ini ya, yang saling tegak lurus ya. Tapi konsepnya ya seperti itu ya, bisa bebas ya sebenarnya, dua gayanya bisa bebas atau tiga gaya pun tidak masalah ya. Cuman yang hitungnya lebih sulit, tapi konsepnya yang penting Anda tahu konsepnya ya. Misalnya tiga gaya nggak masalah ya. Ini misalnya ada begini, ada dua begini ya, yang kedua begini, ada lagi ketiga vertikal yang misalnya ini F1, ini F2, ini F3 ya. Anda tinggal tambahkan ini ke sini, yang kedua ya, tambahkan yang ketiga seperti ini, vertikal, resultannya adalah dari titik awal ke sini ya. Jadi nggak masalah, tapi konsepnya seperti itu ya. Jadi mau 3 gaya, 4 gaya, tinggal ditambah-tambahkan aja ke ujung-ujungnya, kita tarik resultannya ya. Ya, perhitungannya itu hal lain ya, tapi yang penting konsepnya Anda tahu. Sama untuk resolve juga atau uraian, menguraikan dari satu gaya menjadi dua gaya, sumbunya nggak harus vertikal sebenarnya ya, nggak harus saling tegak lurus. Saling tegak lurus ya artinya sumbunya membentuk sudut 90 derajat ya, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Jadi ini bisa kita, misalnya ada gaya gini ya, sebarang. Nah, ini mau saya uraikan terhadap sumbunya misalnya tidak seperti itu ya.
Ini sumbunya X aksen, yang satu sumbunya sembarang lah ya. Ini Y aksen misalnya. Ini bisa-bisa aja ya. Jadi perkara ngitungnya nanti seperti apa ya. Jadi tetap pakai aturan jajaran genjang ya. Ini ditarik yang sejajar ya. Tarik yang sejajar berarti ini sejajar ini ditaruh di sini ya. Nah ini yang satu sejajar garis yang ini. Tarik di sini ya. Nah ini jadi elemen yang ini adalah hasil uraiannya ini, yang ini adalah ini ya. Jadi diuraikannya seperti itu secara konsep ya. Jadi nggak masalah sumbunya seperti apa. Ya ini diuraikan menjadi 2, menjadi 3 juga sebenarnya bisa aja ya. Tinggal arah sumbunya kita buat ya. Menjadi 3 sumbu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini. Jadi yang saya ingin tekankan di sini sebuah gaya bisa diuraikan, bisa disatukan ya, atau dicari resultannya. Jadi nanti kalau sudah aplikasi mungkin lebih terlihat ya. Tapi intinya kita ingin menguraikan gaya, kadang-kadang kita perlu mencari resultan dari gaya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kita udah kenal sedikit itu apa itu gaya ya. Nah, saya ingin mengenalkan momen. Ya, 2 ini yang akan kita pakai. Jadi kalau gaya itu ya lambangnya udah tahu ya, bentuk anak panah. Nah, panahnya sendiri itu menunjukkan arah ya. Arahnya bisa berapa derajat dan lain sebagainya. Nah, untuk momen, siapa yang udah tahu momen? Belum ada yang tahu ya? Nah, momen adalah gaya kali definisi simpelnya ya. Gaya ini turunan dari gaya ya. Gaya kali jarak tegak lurus. Jadi momen itu tendensinya memutar ya. Memutar seperti ini ya. Jadi ada titik tangkapnya, kemudian ada titik gaya bekerja, dan dia bertendensi memutar. Yang paling mudah adalah contoh ya, misalnya kita sering punya, mudah-mudahan Anda tahu ya, apa baut ya. Nah ini kadang-kadang kita ingin memasang baut ya, kita pakai kunci wrench ya kalau bahasa Inggris, kunci pas atau apa. Nah ini bentuk kuncinya kadang-kadang seperti ini ya. Nah ini Anda memutar baut ini dengan cara mendorong ini kan. Mendorong ini misalnya ke arah sini ya. Untuk menguatkan biasanya putarannya adalah searah jarum jam ya. Kita memutar ke searah jarum jam. Jadi kita akan putar searah jarum jam ya. Kita putar ini searah jarum jam. Diameternya kurang pas. Ini saya putar.
Salah jarum jam ya. Untuk memutar ke dalam ya. Jadi ini kalau saya putar, bautnya masuk ke dalam ya. Ada yang nggak ngerti konsep ini? Ini yang belum pernah memutar ya, tapi Anda lihat-lihat ya. Mungkin Anda lihat orang di rumah kerja ya, memutar ini. Atau buka ban mobil ya. Ban mobil mungkin Anda pernah lihat orang buka ban mobil ya seperti itu ya. Ada kuncinya, dan coba diputar. Nah ini kan kalau Anda beri ini artinya Anda beri gaya kan? Anda beri gaya di sini misalnya sebesar F ya. Nah, efek yang diterima oleh baut ini ya. Efek yang diterima oleh baut ini adalah sebesar ini yang disebut momen ya. Atau kalau di SMA mungkin torsi atau apa ya. Torsi, tapi kita kalau di bidang teknik sipil lebih nyebutnya kepada momen ya. Nah, besarnya momen yang diterima oleh baut ini adalah besarnya, nah ini titik putarnya nih. Ya, titik putarnya, nah ini punya jarak sebesar, anggap sebesar D. D ya. Jarak dari sini ke sini. Nah, ini jarak tegak lurus. Perhatikan, jaraknya harus tegak lurus. Artinya apa? Ini membentuk sudut 90 derajat ya. Perhatikan, ini sudutnya harus 90 derajat ya, terhadap garis ini, jarak ini ya. Makanya disebut ini lengan momen ya, disebutnya lengan momennya. Ini adalah jarak tegak lurus terhadap gaya. Nah, momennya sendiri adalah momen lambangnya biasanya M. Besarnya adalah F kali gaya. F kali jarak. Jarak tegak lurus. Ya. Misalnya F-nya adalah 10 kN. D-nya misalnya, atau jangan kilonewton mungkin ya, Newton bisa ya. Misalnya 10 Newton, satuan gaya itu Newton, kilonewton, ya dalam Newton biasanya ya. Nah, jaraknya misalnya setengah meter, 0,5 meter misalnya ya. Nah, ini berarti momen yang diterima adalah 10 Newton kali 0,5 meter sama dengan 5 satuannya Newton meter. Ini momen yang diterima ya. Ada pertanyaan? Berarti kalau misal momennya semakin kecil, tenaga yang kita keluarkan makin kecil gitu. Iya. Nah, kalau ingin menghasilkan momen yang sama, misalnya jaraknya lebih, gaya yang kita pakai misalnya lebih kecil, ya. Misal gaya yang ketika Anda mau mutar membuka mobil, roda mobil, baut roda mobil,
Mana yang lebih mudah? Gagangnya panjang atau gagangnya pendek? Panjang. Panjang kan? Karena apa? Kalau gagangnya panjang, gayanya nggak terlalu besar, nggak butuh besar untuk menghasilkan momen yang sama ya. Ini untuk menghasilkan 5 Newton meter. Kalau jaraknya saya naikin jadi 1 meter, maka saya hanya butuh gaya 5 Newton kali 1 meter, hasilnya sama. 5 Newton meter. Ya. Jadi kalau Anda punya tenaga kecil, Anda tambahin batangnya. Karena kan Anda lihat supir truk itu ya, kalau dia mogok di jalan, bannya meletus, kadang-kadang gagangnya panjang banget gitu. Dia coba buka ya, kalau Anda mungkin pernah lewat tol lihat truk mogok karena ban meletus misalnya, mereka bukanya pakai batang yang panjang karena ya dia bautnya besar, pasti butuh tenaga besar, makanya butuh momen besar. Makanya dia pakai batangnya, kadang-kadang ditambahin itu batang kalau dia nggak kuat, ditambah lagi batangnya agak panjang, bisa jadi kuat gitu. Karena begitu batangnya ditambahkan, artinya lengan momennya ditambah panjang, walaupun gayanya sama, tapi momennya jadi lebih besar ya. Jadi kalau ini tadi misalnya 10 Newton dengan jarak 1 meter, gaya momen yang dihasilkan bisa jadi misalnya gayanya sekarang tetap 10 Newton, tapi jaraknya 1 meter. Maka momen yang dihasilkan adalah 10 Newton meter ya, 2 kali lipat ya, dengan menaikkan jaraknya jadi 2 kali lipat dibanding yang ini ya. Jadi kalau gayanya nggak bisa ditambah, kita tambah jaraknya supaya momennya lebih besar ya. Oke, itu konsep momen ya. Jadi momen adalah satuannya, perhatikan. Gaya satuannya Newton. Momen Newton meter karena gaya kali jarak. Yang satu satuan panjang, yang satu satuan gaya ya. Oke. Nah, ini harus ditekankan ya, banyak yang bingung ini. Jarak tegak lurus ini yang kadang-kadang masih banyak yang suka bingung. Sekarang kalau gayanya ini ya, instead of vertical like this, misalnya jaraknya adalah gayanya adalah miring. Misalnya gayanya miring, saya ganti merah aja ya. Gayanya adalah miring seperti ini. Oh, masih biru. Oke, misalnya gayanya adalah ini. Ini sudutnya 45 derajat. Ini momennya lebih kecil apa lebih gede? Ini masih sama 10 kilonewton ya. Masih sama. Gaya yang dihasilkan lebih kecil apa lebih besar? Momen yang dihasilkan di titik ini O lah, saya kasih nama ya. Di titik O ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya, karena kenapa? Ini kalau saya lihat garis kerja dari atau line of action dari gaya ini, mungkin seperti ini ya. Kalau saya lihat ya. Nah, saya nyari jarak tegak lurusnya kira-kira di sini nih. Kayaknya ya. Nah, ini kan kayaknya 90 derajat nih. Ya. Jadi
ini jarak yang ini dibanding jarak ini lebih kecil pastinya ya. Makanya gayanya jadi lebih kecil ya. Ngerti nggak apa maksud yang dimaksud dengan jarak tegak lurus? Jadi gaya ini bisa dia bekerja sepanjang garis kerjanya ya. Garis kerjanya ya bisa dari sini ya sampai tak hingga sebenarnya ya. Ya, imajinasi kita bisa mengatakan dia seperti ini ya. Jadi dia bekerja sepanjang garis kerjanya ya, atau line of action-nya. Nah, apa? Jadi dengan ini ya kita bisa geser ini ke atas sedikit untuk menentukan jarak tegak lurusnya. Ya. Bisa kita hitung nggak nih jarak tegak lurusnya? Jarak tegak lurusnya berapa tuh? Untuk yang merah. Gaya yang merah. Delapan ya. Saya nggak ngasih dalam D. Yang ini kan D nih. Yang ini D. Kalau ini apa nih? D cos 45 ya? D sin 45 atau apalah. Ini kan D. Kalau saya perhatikan kan segitiga ini ya. Ini D. Ini sudutnya 45, ya kan? Karena ini tegak lurus. Ini sudutnya 90 kan? Ini 45. Ini 45 juga kan? Karena sudut segitiga totalnya adalah 180 ya. Jadi total dari sudut segitiga ya, kalau ada punya segitiga bentuknya gimana pun, kalau tiga sudut ini dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Jadi 45. Nah kalau ini D, saya bisa cari dong. Kalau D-nya tahu, jarak ini saya bisa cari ya. Ya bisa ini, berarti jarak ini misalnya saya kasih nama D1 ya. Berarti D1 sama dengan D, bisa saya pakai sudut yang ini ya. Cos 45 derajat ya. Bisa juga karena sudutnya 45 kebetulan Anda bisa pakai yang mana aja, bisa pakai sudut yang ini. Kalau sudut yang ini D1 sama dengan D sin 45 derajat ya. Tergantung sudutnya. Ini pakai sudut yang ini ya. Kalau ini pakai sudut yang ini. Ya, jadi jelas lebih kecil. Cos 45 di bawah 1 kan? Cos 45 berapa? Pakai kalkulator ya. 0,7 ya. Cuma berapa? 0,8 sih. Berapa? Di buletinnya kalau di sekolah dulu 0,8 Pak. Kalau harga benarnya 707. 0,707. Jadi ini sama dengan 0,707 D jadinya ya. Kalkulator, ada yang punya kalkulator nggak? Harus kalau kuliah ini harus bawa kalkulator ya. Ya boleh kalkulator dari HP, di HP kan kalau Android ya harusnya iPhone juga ada ya. Kita bisa pasang install aplikasi kalkulator ya.
Jadi 0,707 D jelas lebih kecil dibanding D ya. Makanya momennya lebih kecil. Tapi yang perlu saya ingin tahu, apakah Anda mengerti konsep D-nya ini adalah jarak tegak lurus dari satu titik ya. Dari titik yang ditinjau. Dalam hal ini kita tinjau titik O ya. Jadi kalau gayanya tegak lurus di sini, jadi kalau Anda dorong kunci jangan miring ya. Anda dorong miring itu rugi Anda. Gaya yang keluar sama, misalnya 10 Newton, tapi momen yang dihasilkan lebih kecil ya. Jadi kalau bisa tegak lurus terhadap kunci ini ya, terhadap si kunci ini ya, kunci pas ini ya. Karena kalau Anda miring dorongnya seperti ini, rugi Anda. Udah gayanya sama 10 Newton, tiba-tiba momen yang dihasilkan tidak sebesar yang diharapkan. Masih ada yang bingung? Harus ditanyakan ya. Karena ya memang ini aja kita terus belajarnya ya. Arnold, gimana? Bisa nangkap nggak Arnold? Ya? Bisa, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Natali? Jelas, Pak. Jelas, ya. Oke. Oke, kalau jelas mesti dites ya. Dites. Tesnya nggak sulit ya. Ini sekarang saya punya titik 0 di sini. Nah, gayanya bekerja di sini dengan sudut 60. Derajat. Berapa momen yang terjadi di titik O? Ini F-nya 10 aja ya. Ini jaraknya 1 meter aja. Berapa? Ini momen yang terjadi di titik O. Mungkin membantu ya. Ini bisa kasih besaran-besaran ya, kalau cos 60 misalnya, sin 60, ini setengah kalau nggak salah ya. Jawabannya 8,66 ya. Berapa? 8,66 ya. 8,66. Yang lain setuju? Saya tampung dulu ya, lihat yang lain dapat berapa. Nol 0,866. 0,866. Ini jawaban ada 0,866. Jangan lupa satuannya. 866 Newton Nm. Newton meter. Ya. Yang meter. Yang tadi berapa? 8,66. 8,66. Mana nih yang betul? Ah, Coba dicek.
Beda nih. Cos 30. Ini nggak tahu yang mana Anda perlukan ya. Sin 30 0,5 ya. Ya dari itu harusnya ada yang dibutuhkan ya, ada yang nggak pakai. Yang mana nih yang betul? Butuh 3 orang nih. Sudah 2 orang aja, yang lain gimana? Ada yang mau nyumbang? Gimana? 8,66. 8,66. Jadi ini 2 orang apa masih 1 orang ini? Ini tadi siapa? William. Yang jawab 8,66 siapa? Saya. William. Anthony. Steven, Oh, Pak. Steven. Ini Natalie. Sama Anthony, Pak. Anthony juga, Pak. Anthony mana? 8,66. 8,66. 8,66 Pak. Tadi saya lupa kali F-nya 10. Oh, Jadi ya. 0,6 kali 10 jadinya 8,66. Oke. Sama ya jadi. Oke. Benar nggak ya? Benar nggak nih? Benar. Benar. Kelihatannya benar ya. Kelihatannya. Karena ini kan lebih vertikal ya. 60 tuh sudutnya udah mendekati ke atas. Tapi anyway kita hitung ya. Ini kalau Anda lihat, kita carikan aja ya sudut yang kira-kira tegak lurus ya. Ini ya kita tentukan aja ini tegak lurus. Berarti ini 60, ini 30 kalau saya lihat segitiganya, sorry. Jadi kalau saya gambarkan segitiganya, ini 90 ya. Ini horizontalnya. Gambarnya kurang bagus ya. Berarti ini 60. Ini 90 ya. Ini 30 ya. Karena ini D. Berarti ini adalah D cos 30 ya. Ya. Nah, kita pakai karena gayanya kita sudah pindahkan ke sini ya, ke arah sini ya. Jadi kita pakainya F-nya sama dengan F. M-nya. Ya, jadi M-nya M0-nya adalah sama dengan F kali D cos 30 atau sama dengan 10 Newton kali 1 meter cos 30 ya, sama dengan 0,866 ya, cos 30 sama dengan 0,866 berarti 8,66 Newton meter. Ada yang belum jelas mengenai ini? Ya, jadi Anda harus mahir dulu di sini ya, mana yang jarak tegak lurus. Dan gaya bisa dipindah-pindah ya. Jadi dari sini saya pindahin ke sini aja ya, jadi lebih jelas ya. Sepanjang garis kerjanya ya, dia harus panjang garis kerjanya bisa dipindahkan.
line of action-nya di mana, nah itu bisa digeser-geser. Oke ya, 8,66 Newton meter ya. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai penguraian gaya. Itu salah satu cara ini tidak pakai diuraikan, tapi kita geser. Ada cara lain, kita uraikan aja nih. Kalau kita uraikan lebih mudah nih. Ya enggak? Perhatikan ini. Gaya ini kan bisa saya uraikan nih. Gaya ini bisa saya uraikan nggak? Jadi vertikal sama horizontal. Bisa ya? Ini tadinya gayanya ini kan 10 kilo Newton. Sekarang saya uraikan menjadi vertikal dan horizontal. Ya enggak? Yang vertikal apa nih? Yang vertikal adalah F sin 60 derajat. Yang horizontal adalah F cos 60 derajat. Nah, Anda perhatikan di sini, si yang horizontal, kalau Anda geser ke sini, dia akan melalui titik momennya, titik tangkap momennya. Maka ini tidak akan menghasilkan momen, karena dia jaraknya 0. Ya, Anda perhatikan yang horizontal. Anda horizontal ini kan garis kerjanya melalui titik yang ditinjau. Maka dia tidak punya jarak tegak lurus. Momennya 0 yang horizontal ya, yang horizontal momennya 0. Nah, yang vertikal berapa jarak tegak lurusnya? Yang vertikal berapa jarak tegak lurusnya? 1 meter udah ada, ya enggak? Ya kan? Ya, yang vertikal jarak tegak lurusnya 1 meter, karena vertikal dia udah otomatis tegak lurus ini kan. Jadi yang vertikal tegak lurus, yang horizontal melalui titik momen, titik putar momen. Berarti dia tidak punya momen karena jaraknya 0, karena dia melalui titiknya, berarti nggak ada jaraknya. Kalau dia melalui titiknya, gayanya nggak punya jarak ya jelasnya. Karena jarak bisa digeser-geser sepanjang garis kerjanya, karena garis kerjanya horizontal, dan kalau dimundurkan ke sini dia nabrak titik momennya, titik putar momennya, maka dia 0. Yang horizontal tidak akan menghasilkan momen, yang vertikal akan menghasilkan momen. Jadi momennya adalah M0 sama dengan gaya yang vertikal F sin 60 derajat kali jaraknya 1 meter. D-nya ya, D-nya 1 meter karena sama dengan 10 Newton kali 0,866 kali 1 meter. Hasilnya sama dengan 8,66 Newton meter. Sama aja hasilnya ya. Jadi Anda udah lihat nih, pakai 2 cara bisa kita gayanya nggak diutak-atik, kita geser aja sampai ketemu lokasi jarak tegak lurusnya ya. Tadi kita geser ke atas sampai ketemu jarak tegak lurusnya. Lalu kita hitung, kita cari yang di sini, kita cari jaraknya, jarak tegak lurusnya. Gayanya tetap 10 Newton ya yang di sini. Nah, yang hijau ini jarak mau gayanya kita uraikan dulu. Makanya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang lebih mudah gayanya diuraikan baru dihitung. Nah, di sini pemakaiannya ya. Di sini saya uraikan dulu.
baru saya hitung momennya. Kalau yang tadi gayanya nggak diapa-apain, ya. Kita cari aja jarak tegak lurus. Yang mana yang lebih mudah ini? Yang diuraikan atau yang digeser? Dicari jarak tegak lurusnya. Biasanya yang lebih straightforward ya, yang langsung adalah yang diuraikan gayanya ya. Gayanya diuraikan dulu, yang untuk kasus ini ya. Baru dicari momennya ya. Ada pertanyaan ini? Ya jangan takut tanya ya, biasa ini pelajaran baru, Anda nggak pernah dapat di SMA atau dimanapun, jadi harus kalau nggak ngerti harus tanya, kalau nggak it's becomes a nightmare ya, jadi menakutkan sampai karena awalnya nggak jelas, karena kesini-sini ya ini aja yang dibahas ya, sampai beberapa semester ini ya. Ini aja yang dibahas, jadi ditanya di awal ya, nggak sulit ini. Yang penting Anda tanya yang mana yang nggak ngertinya, apakah trigonometrinya atau apanya. Yang sin cos ini bagian dari trigonometri ya, itu permainan geometri ya. Mana ada pertanyaan tidak? Pak, Ya. kalau untuk yang horizontal itu berarti dia konsepnya sama kayak yang torsi gitu ya? Kalau misalnya lurus sama titiknya itu berarti dia nol, gak ada momennya? Iya, karena kita kan cari momen ini. Nah. Karena kita cari momen, harus ada jarak tegak lurusnya, ya kan? Ya walaupun diuraikan, kan dia jadi dua gaya. Kalau dua-duanya menghasilkan momen, ya kita tambahkan. Iya. Contohnya, ya. Nih kalau saya kasih buat PR sekalian ya. Ini sekarang, ini untuk homework ya. Nah ini gayanya di sini. Gayanya sekarang bekerja horizontal, miring ya. Sudut terhadap horizontalnya 60. Ini sama 10. F-nya 10 kilo Newton. Nah, jarak ini ya. Ini titik tinjaunya titik O ya, saya sebut. Nah, ini jaraknya 1 meter. Nah ini jaraknya setengah meter. Anda cari momen di O-nya ya, MO-nya berapa. Ya, Anda submit lewat email sebelum sehari sebelum kuliah minggu depan ya. Di antaranya Anda bisa tanya saya. Kalau bisa dua cara ya. Yang satu gayanya nggak diuraikan, yang satu gayanya diuraikan. Oke, jelas ya tugasnya. Jadi yang satu MO dengan
Ya, jadi ini ya, yang satu kayaknya tidak diuraikan. Oke, udah cukup itu aja. Ada pertanyaan? Baik. Ya. Cara kita tahu pakai cos atau sin itu gimana ya Pak? Kalau ini miring, kalau segitiga ya. Ya, yang miring. Kalau segitiga itu, kalau ini sudut yang diketahuinya, ya. Kalau ini ke sini, ya kalau ini diketahui misalnya, ini ke sini, yang mengapit ya, sisi yang mengapit itu pakai cos. Misalnya ini X ya, berarti X sama dengan D cos theta yang mengapit ya. Sisi yang mengapitnya. Ini sisi mengapit kan, pakai cos. Tapi ini yang nggak diketahuinya adalah sisi pendeknya. Yang paling panjang kan yang miring ya. D paling panjang. Kalau D-nya diketahui, maka sisi yang miringnya yang mengapit sudut itu adalah pakai D cos theta. Nah, kalau Y misalnya ini di depannya, perhatikan di depannya sudut theta atau sudut yang diketahui. Nah, ini kalau Y-nya berarti pakai sin dengan asumsi sisi panjang yang diketahui ya, sisi panjang yang diketahui berarti D diketahui kali sin theta ya. Sama kalau dia gaya juga, nah ini gaya kan tadi, ini sudut yang diberikan misalnya theta ya. Nah, ini berarti saya bentuk aja segitiga. Ini kan garis di sini sebenarnya kalau saya uraikan kan jadi ini dengan ini gitu kan. Nah, ini saya pindahkan aja ke sebelah sini. Ya kan, sama aja toh. Tingginya sama kan. Nah, ini saya pindahkan ke sini berarti kalau ini diketahui misalnya ini F yang miring ya. Berarti yang ini adalah ini di depannya kan, di depannya sumbu ini. Berarti ini adalah F sin theta. Nah, ini yang ini ada di ini berimpit mengapit sudut. Diketahui yang panjang, berarti ini F yang ini ya adalah F cos theta. Jadi sekarang saya tahu yang ini adalah F sin theta ya. Jadi Anda harus bentuk segitiga supaya tahu mana yang di depan, mana yang mengapit, sisi yang mengapit. Nah, sisi yang di depan, ini kan di depannya, di depan sini ya, di depannya si sudut. Sudah jelas atau masih? Iya, udah. Makasih Pak. Sudah agak jelas ya. Nanti ditanyakan lagi kalau masih agak jelas. Ketika Anda coba mengerjakan atau mengerjakan, Anda boleh tanya ya. Anda ini udah benar belum Pak? Apa gitu ya? Bisa ditanyakan ya. Oke. Sudah jelas ya? Kasih Pak. Jangan lupa komen di forum ya. Juga upload dummy apa kertas kosong apa di tugas ya. Ya seperti yang saya submit aja. Kalau tugas biasanya saya ngasih di kelasnya ya. Jadi Anda submit yang ini lewat email ya. Anda submit hasil kerja Anda lewat email. Nanya bisa lewat WA ya. Kalau mau telepon harus
tanya dulu saya lagi kosong atau tidak. Kita janjian dulu ya. Masih ada pertanyaan? Anda buat grup ya, mungkin Anda malu diskusi dengan saya. Mudah-mudahan enggak ya, enggak ada masalah ya. Jadi Anda bisa saling sharing ya dengan teman-teman Anda. Nah, terserah lah, grupnya nggak harus WA, apa aja, macam-macam di sana. Saya bisanya cuma WA ya. Anda bisa pakai line atau apa itu terserah. Tapi Anda diskusi bisa di sana ya. Nanti ditanyakan ke saya bisa. Ada pertanyaan lagi? Jadi mungkin nanti lewat WA Ya, Pak. oke ya. Kalau enggak saya tutup ya kelasnya ya. Pak, Ya. mau nanya dong, tanya dulu. itu yang Ya. tugas 0,5-nya buat apa ya? 0,5-nya jarak. Jaraknya kan ada, ini dia nggak pas di horizontal. Kalau yang tadi kan gayanya pas di horizontal, yang ini kan, ini kan pas, gayanya pas di dengan garis horizontal, jadi dia nggak perlu jarak vertikal. Tapi yang ini titik kerjanya dia ada di sini. Kalau yang tadi titik kerjanya ada di sini, ada di daerah sini ya. Kalau ini kan titik kerjanya agak di atas titik O, agak di sini. Nah, ini perlu dikasih jarak 0,5 ya. Ya, nanti ya intinya Anda nanti kan harus cari jarak tegak lurus ya. Anda harus cari jarak tegak lurus. Nah, ini akan pakai ya. Oke, Pak. Ya, nanti dicoba dulu, kalau ada masalah tinggal tanya. Ya, jadi nanti ada momen itu nggak harus terhadap vertikal ya, bisa juga terhadap gayanya. Misal horizontal ya, momennya dia yang penting memutar terhadap titik O. Ya, memutarnya terhadap titik O. Jadi kalau gaya di sini bisa juga nih. Ini kan gayanya bisa horizontal. Berarti momennya jarak vertikalnya jarak tegak lurusnya adalah yang ini. Ya, D2 misalnya. Ini memutarnya dia memutar juga terhadap titik O. Atau bisa juga vertikal ya. Misalnya ada komponen vertikal. Nah, ini jaraknya adalah yang ini. Ya. Nah, ini memutarnya di sini ya. Mutarnya lebih ke arah sini. Nah, yang ini, yang gaya ini mutarnya ini ya. Jadi nanti kalau arah putarannya sama, Anda tambahkan. Kalau arah putarannya berlawanan, Anda kurangkan ya. Kalau sama-sama searah jarum jam muternya, ya Anda tambahkan aja. Kalau berlawanan, Anda kurangkan ya. Oke ya, karena saya mesen waktunya cuma sampai 10.45 ya, jadi nanti ya ditutup oleh Zoom-nya. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa lewat WA ya. Oke, selamat pagi, have a great day ya.